Halo Sobat Rendra, apa kabar? Wah, udah lama ya Reksadana aku nggak upload video nih. Mohon maaf ya. Nah, kali ini kita pengen bahas tentang reksadana pendapatan tetap. Kenapa? Karena belakangan ini reksadana pendapatan tetap itu turun ya. Nah, sudah hadir bersama dengan kita Mas Adit dari Kiwum Investment Management Indonesia. Halo Mas Adit. Halo Asa dan sobat dengar semuanya, apa kabar? Sehat semua kan? Baik Mas. Boleh kenalin diri dulu Mas ke Iya. Sobat Rendra semuanya? Oke, sobat Rinda, kenalin nama saya Adit. Saya dari Divisi Investasi Kiwum Investment Management Indonesia. Kali ini kita akan membahas ya, mengenai reksadana pendapatan tetap. Nah, sebelum kita bahas tentang topik utamanya, boleh dong Mas sedikit jelasin tentang apa itu reksadana pendapatan tetap ke Sobat Rendra semuanya. Oke, jadi kalau reksadana itu seperti kita ketahui ada macam-macam ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana campuran, ada reksadana saham, dan juga reksadana pendapatan tetap. Bedanya apa? Bedanya adalah dari isi portofolio pembentuknya. Kalau reksadana pasar uang, kita tahu isinya adalah instrumen pasar uang, yakni bisa berupa deposito atau obligasi dengan tenor yang kurang dari setahun. Kalau reksadana ekuitas atau reksadana saham adalah reksadana yang minimal 80% dari isinya itu berupa saham. Nah, selebihnya bisa dicampur antara obligasi atau deposito. Nah, kalau reksadana pendapatan tetap ini yang mayoritas atau minimal isinya berupa instrumen hutang atau obligasi. Yang sisanya bisa kita mix juga antara saham maupun instrumen pasar uang. Itu Mas Asa dan rekan Sobat Rendra semuanya. Jadi sebenarnya reksadana pendapatan tetap itu tidak hanya ini ya Mas ya, tidak hanya obligasi aja ya, ternyata ada komponen lainnya ya Mas? Iya, bisa ditambahkan asal syaratnya terpenuhi, yaitu adalah minimum berisikan instrumen utang atau obligasi. Mas Adit, kalau di Kiwum sendiri ada ya reksadana pendapatan tetap? Ada, namanya Kiwum Indonesia Bond Plus Fund. Boleh Mas dijelasin isinya apa tuh isinya si reksadana pendapatan tetapnya? Kalau tadi pendapatan tetap isinya kan minimum 80% berupa instrumen berupa utang atau obligasi. Nah, kalau untuk KBF sendiri, teman-teman Sobat Renda bisa lihat di fund fact sheet-nya. Oke. Kalau teman-teman buka fund sheet-nya, itu akan ada ditampilkan top 10 kepemilikan atau portfolio terbesar. Kalau teman-teman sudah buka punya KBPF ya, ada FR47, FR58, ada PBS 17. Jadi memang top 10 holding di KBPF adalah obligasi negara Republik Indonesia. Dan selain isinya juga nih di FFS, kenapa ini pentingnya membaca fund fact sheet ya, teman-teman bisa melihat proporsinya berapa persen sih obligasi. Kalau per fund fact sheet dari 31 Maret kemarin, Kiwum Indonesia Bond Plus Fund ini 89,49%-nya adalah berupa obligasi. Lalu berikutnya ada 8,74% di instrumen pasar uang dan 1,77% di instrumen ekuitas atau saham. Dan selain itu juga teman-teman bisa melihat track record atau performance dari suatu reksadana di fund fact sheet ini dibandingkan dengan benchmark-nya. Apakah pergerakannya lebih tinggi dari benchmark atau sama dengan benchmark atau di bawah benchmark. Itu bisa dilihat di fund fact sheet. Gitu ya Mas ya. Mungkin boleh Mas dijelasin sedikit fund fact sheet itu apa, karena mungkin banyak Sobat Rendra belum tahu kali ya fund fact sheet. Ya. Jadi fund fact sheet ini wajib diterbitkan oleh setiap manajer investasi untuk setiap produk reksadana yang dimilikinya. Jadi setiap akhir bulan misalnya kita akan memperbarui, Sobat Rendra bisa nanti misalnya akhir April ini tanggal 1 Mei sudah bisa dilihat untuk fund fact sheet yang terbaru tadi untuk melihat komposisinya. Jadi kalau misalnya Sobat Rendra udah beli RDQ BPF nih, pengen lihat yang dulu gimana, bisa buka di fund fact sheet bulan Desember misalnya dibandingkan dengan sekarang, lihat pergerakan posisi asetnya gimana perubahannya, atau
lihat perubahan kinerjanya juga bisa dipantau dari fund sheet-nya ini. Jadi memang penting sekali buat para nasabah reksadana keseluruhan, nggak cuma pendapatan tetap doang ya, atau cuma QM doang, semuanya. Teman-teman kalau punya reksadana pasar uang atau reksadana saham, penting sekali untuk melihat fund sheet ini, karena tadi bisa kita lihat dia punya saham apa sih, reksadana ini punya obligasi apa sih yang dipegang, apakah aman atau enggak, itu ada di fund sheet gitu. Oke. Jadi tips ya, sedikit tips. Iya. Ketika Sobat Rendra mau beli reksadana, boleh nih kayak ngeliat dulu ya Mas ya. Ngulik dulu apa isi reksadananya, terus pergerakannya bulan lalu dan bulan lalunya itu seperti apa gitu. Karena itu juga sebenarnya apa ya, kayak buat masa depan gitu ya Mas ya. Ya, masa depan, ya namanya kita invest, kita harus melihat, memproyeksi ke masa depan dengan memilih instrumen investasi yang tepat, yang dikira aman dari sisi risikonya dan juga dari return-nya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke Mas, ngomong-ngomong nih tadi udah bahas masa depan, kira-kira si reksadana pendapatan tetap ini untuk jangka panjang atau jangka pendek sih sebenarnya? Oke, sebenarnya untuk reksadana sendiri itu lebih ideal untuk jangka panjang ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi volatilitasnya, yang paling minim volatilitas itu adalah reksadana pasar uang. Jadi mungkin Sobat Rendra bisa gunakan untuk jangka pendek sampai menengah. Kalau reksadana pendapatan tetap itu volatilitas atau naik turun harganya itu di atas atau lebih aktif dibanding dengan pasar uang, tapi tidak sevolatile yang saham. Jadi lebih stabil gitu. Jadi mungkin menengah bisa lah untuk pendapatan tetap. Karena kalau yang ekuitas kan tahu sendiri volatilitasnya tinggi mengikuti pergerakan harga saham kan, jadi bisa untuk jangka panjang. Tapi alangkah baiknya juga kalau ya kita beli reksadana, view kita juga untuk jangka panjang mungkin 3-5 tahun dan setelahnya. Belakangan ini kan reksadana pendapatan tetap turun ya. Kira-kira kenapa Mas? Boleh dijelasin Mas? Ya memang dari tengah Februari kemarin memang sempat agak turun ya. Kenapa? Ini karena lebih ke faktor eksternal di mana US Treasury Bill atau imbal hasil dari obligasi yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat itu mengalami kenaikan. Kenapa naik? Karena banyak investor yang melepas treasury bills-nya sehingga harganya turun. Karena kita tahu bahwa harga obligasi itu berbanding terbalik dengan yield-nya. Nah, itu juga berimbas ke pasar obligasi seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu kita lihat kemarin obligasi juga termasuk obligasi negara Indonesia turun, sehingga kalau kita lihat di reksadana pasar tetap semuanya juga sudah turun, tapi sudah mulai pulih lagi seiring dengan mulai stabilnya imbal hasil atau yield di Amerika sana. Dan kalau teman-teman bisa lihat dari KBR sendiri kita sudah mulai bisa rebound lagi di pertengahan Maret ya, sampai sekarang juga masih bergerak naik untuk NAV-nya. Oke, Mas Adit, dengan adanya dinamika tersebut, kira-kira gimana nih? Misalkan saya gitu sebagai investor reksadana pendapatan tetap, saya harus bagaimana gitu Mas? Oke, nah ini juga berlaku untuk produk lainnya. Kita harus lihat dari money management. Ada nama strategi dollar cost averaging, ya ini belinya bertahap. Jadi kalau kita tahu kan kalau reksadana pendapatan tetap isinya adalah obligasi, dan kalau obligasi yang dimiliki adalah obligasi negara dengan tingkat risiko yang juga rendah, aman dong ya. Nah, ketika harga turun gimana? Ya beli, bisa top up lagi. Jadi untuk averaging dari NAV portofolio kita bertahap. Kalau bisa juga timingnya pas lagi turun, kita tambah. Atau tiap bulan dollar cost averaging, setiap habis gajian kita tambah, itu bisa. Seperti itu strategi. Jadi nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kalau obligasi itu sejatinya selama dia tidak default atau gagal bayar, pada akhir periode maturity atau jatuh temponya,
uangnya akan kembali, udah plus bunga ya, jadi tetap untung in the end of the day untuk investor obligasi. Memang pas di tengah jalan, selama dia belum mature itu harganya akan cenderung naik turun atau bergerak volatile, itu wajar. Jadi nggak usah khawatir untuk investor obligasi dan juga investor reksadana tetap akan aman sepanjang instrumen yang dimiliki ini juga memiliki tingkat risiko yang rendah. Itu nggak usah khawatir. Jadi bisa ketika harga turun kita bisa tambah lagi untuk averaging down, dan nanti naik kalau misalnya mau ada diambil sedikit dulu sebagian, ada perlu, atau mungkin sudah dirasa ada untung mau pengen take profit, nggak apa-apa, bisa. Ntar pas turun kita ambil lagi. Gitu. Tapi memang untuk reksadana sendiri gerakannya tidak akan sedinamis harga saham, jadi bisa naiknya sebulan, 3 bulan, terus turunnya sebulan lagi, naik lagi, agak panjang memang periode gelombangnya. Jadi memang dibutuhkan kesabaran dan view untuk jangka panjang di reksadana sendiri. Iya, jadi untuk Sobat Rendra semua nggak perlu panik ya. Namanya juga investasi kan pasti volatile ya. Ada risikonya. Ada risikonya. Makanya tadi juga di depan juga sudah dibahas kenapa kita harus baca fun fact sheet-nya lebih dahulu ya. Oke, Sobat Rendra, kalau kita balik lagi ngelihat ke fun fact sheet-nya, di situ kita akan melihat grafik ya. Jadi setiap fund fact sheet biasanya akan menampilkan grafik kinerjanya, itu akan dibandingkan dengan benchmark atau indeks acuan. Kalau KPF sendiri dibandingkan dengan indeks reksadana pendapatan tetap. Dan kalau dilihat selama beberapa periode belakang, trennya cenderung naik ke atas, dan ya syukurnya kinerja KPF bisa bergerak di atas dari benchmarknya. Dan kalau dilihat juga trennya memang naik terus, tapi tidak stabil kayak pasar uang. Karena kalau memang reksadana pendapatan tetap itu tingkat volatilitasnya berada di atas pasar uang, namun bisa memberikan imbal hasil yang bisa jadi lebih baik dibanding dengan reksadana pasar uang. Oke Mas Adit, pertanyaan terakhir nih, gimana sih tips berinvestasi reksadana ya, khususnya reksadana pendapatan tetap di tahun 2021 ini Mas? Oke, ini kita tahu bahwa situasi global masih menantang, COVID juga masih berjalan, jadi ya memang akan masih tetap tahun yang cukup berat untuk ekonomi tahun ini, tapi tetap optimis. Dan yang penting adalah kita mengerti sampai seberapa jauh diri kita bisa menanggung risiko. Itu kunci investasi pertama. Bukan ngincar berapa, untung berapa, enggak, jangan. Sampai seberapa jauh kita bisa menanggung risiko. Nah, kalau kita udah tahu nih, kita baru pilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko kita. Kalau misalnya kita, saya nggak mau terima risiko deh, cuannya dikit tapi yang penting aman, oke, bisa pilih deposito atau reksadana pasar uang. Atau bisa yang masih jiwa muda bergejolak, wah saya pokoknya cari profit yang gede. Oke, bisa trading kripto atau lagi hot nih, atau trading saham, atau yang di bawah lagi risikonya reksadana saham. Nah, buat yang tengah-tengah risiko dikit, oke lah, returnnya jangan rendah banget, tapi juga nggak tinggi, nggak apa-apa, oke, bisa pakai reksadana pendapatan tetap. Ini adalah jalan tengahnya buat teman-teman yang tidak ingin dengan imbal hasil rendah, tapi juga tingkat risikonya juga tidak terlalu tinggi. Dan sebenarnya reksadana pendapatan ini juga adalah jalan keluar bagi retail yang ingin membeli instrumen obligasi. Tapi kita tahu bahwa obligasi itu kalau belikan jumlahnya besar ya, jadi jalan tengahnya adalah kita bisa membeli di reksadana pendapatan tetap gitu. Tapi kuncinya tadi, kenali dulu profil risiko kita. Jangan sampai kita tipe orang yang risk averter atau tidak suka risiko, tradingnya kripto. Wah, udah. Jadi hati-hati, kenal diri sendiri, baru pilih aset yang sesuai dengan profil risiko kita gitu. Wah, banyak nih ya ilmu yang didapat ya pada video kita kali ini ya. Semoga bermanfaat nih untuk Sobat Rendra semuanya. Terima kasih juga kepada Mas Adit yang sudah sharing-sharing ya sedikit tentang reksadana pendapatan tetap.
Doakan juga saya biar bisa rajin lagi upload videonya. Sampai jumpa Sobat Rendra semuanya. Dah.